Dia dulu pernah ngasih anak kelaparan sama ibunya, diajukanlah aja sama malaikat nih kan, kemudian diverifikasi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kisah. Jadi ada seorang laki-laki miskin, betul dia miskin, hidup sama istri dan anaknya, pokoknya serba kekurangan. Nah, pada suatu saat karena anak dan istrinya tuh kelaparan, nah dia pergi keluar untuk mencari roti, cari makanan lah ya, untuk makan anak sama istri dia. Nah, di tengah perjalanan tuh jumpa dia sama seorang syekh ya. Jadi dia diceritakannya lah kesusahannya. Aduh syekh, nih aku nih anakku kelaparan, istriku juga kelaparan, aku tak ada kerja, makanan tidak ada di rumah, katanya seperti itu ya. Jadi dia bercerita kepada syekh ini. Syekh ini karena memang pemuka agama, tentu jawabannya adalah ya silakanlah Anda, kau nih pergilah beribadah. Nah setelah itu nanti nih lempar, kau kan punya tuh jala kan, lempar jala tuh ke laut. Nah jadi jala tuh dilempar ke laut. Nah memang laki-laki miskin ini dia punya jala memang kan. Nah, jadi lempar ke laut, tapi ingat kata dia kan, jangan lupa baca basmalah, kata dia. Pas melempar jala tuh baca basmalah dulu katanya. Jadi beribadah dia dulu, kemudian lempar jala tuh. Jadi mendengar macam itu ya pergilah laki-laki miskin ini, tentu dia percaya kali kan sama syekh ini kan, karena syekh ini orang terkenal pula ya. Jadi pergilah dia, beribadah dia, sholat dia dulu kan. Habis itu sampai di tepi laut, dilemparlah jala itu. Dilempar jala tentu sesuai dengan arahan dari syekh tadi, dibacanya basmalah dulu. Wah, dilempar dia. Oh betul, memang betul dilakukan dia kan, yang dinasihatkan oleh syekh itu. Sekali lempar aja masuk ikan. Wah, ikan ini cukup besar lah ya, cukup besar. Jadi cukup besar lah ikan nih. Jadi dibilanglah sama laki-laki miskin ini, udah dapat nih ikan nih syekh, kata dia kan. Ayo dah pergilah jual ke pasar, kata syekh nih. Nanti jual ke pasar, nanti kau belilah makanan, roti untuk anak istrimu, kata dia pula. Nah, jadi laki-laki itu pergilah ke pasar kan, pergi ke pasar, dicarinya lah pembeli ikan ini kan. Wah, ya lumayan juga lah kan, dapat ikan yang cukup besar, kemudian dia dapat uang, dibelinya waktu zaman dia ini, hasil dia menjual ikan tadi, bisa dia dapat 2 potong roti. Lumayan kan, di rumah ada anak sama istri dia. Nah saking senang dia, mungkin dia mau mengucapkan terima kasih juga sama syekh ini kan. Nah jadi dari 2 roti itu mau dikasih dia 1 sama syekh ini. Syekh ini tidak mau, udahlah bawa aja lah sama dirimu ke rumah ya, kasih makan anak istri, kata dia pula kan. Nah senanglah dia kan, karena anak istri dia di rumah itu kan lapar betul kan, senanglah dia. Tentu dia terbayang lah sama dia, anaknya tuh senang, istrinya senang. Tapi di tengah jalan nampak dia sama ibu-ibu ini menangis kelaparan ya, anaknya juga masih kecil kan. Melihat itu tak tega lah ya laki-laki miskin ini. Dia udah miskin memang, tapi nengok orang kelaparan tak tega juga. Dikasihnya lah makanan itu sama ibu tuh. Pertama dikasihnya 1 roti dulu kan, kasih sama roti. Ibu ini dapat 1 roti, dikasihnya anaknya. Wah memang lahap betul anak tuh makan. Habis sama dia roti itu. Ditengok dia dari kejauhan kan, wah ibunya masih kelaparan nampak, tapi anaknya udah dihabiskannya roti itu. Tak tega juga dia nengok ibunya tuh masih lapar lah kan. Dikasihnya 1 sama ibu tuh. Wah, ibu tuh pas dapat dikasih lagi sama anak tuh. Anak tuh memang udah kekenyangan, memang tak mau lagi dia roti itu kan. Habis itu setelah itu dimakanlah sama ibu nih. Tentu laki-laki miskin tadi bingung dia kan. Jadi anak dia udah kelaparan di rumah sama istri dia. Udah dapat dia 2 potong roti, tapi tak ada lagi roti itu sekarang. Bingung dia, pokoknya bingung lah dia. Karena saking bingungnya, tak ada nak dibuat lagi kan, tak ada nak dibuat lagi, tentu pulang juga lah dia ke rumah kan. Mau ngadu pula sama syekh itu, mungkin malu pula dia untuk ngadu lagi, minta 2 kali sama syekh itu kan. Ya pulanglah dia. Pas di rumah mungkinlah terbayang sama dia nanti istrinya kecewa lah kan, karena dia tak ada bawa makanan ke rumah. Pas di rumah tiba-tiba ditengok dia sudah disambut sama istrinya, makanan sudah ada. Bingung lah.
orang miskin ini kok tiba-tiba ada makanan pula. Tapi istrinya disuruhnya makanlah sama lelaki yang tadi, suami dia disuruhnya makan dulu. Anak-anaknya pun makanlah sama-sama dia kan. Nah, makan sama-sama. Barulah bertanya laki-laki miskin ini, dari mana dapat makanan nih? Oh gini kata dia. Tadi ada laki-laki kata dia datang ke sini kata dia. Dia ngaku kawannya bapak laki-laki miskin nih. Nah, kata dia dulu dia punya perniagaan, pernah punya kerjasama lah sama bapaknya. Bapaknya ini kan udah meninggal. Jadi kata dia punya modal bersama, usahanya berkembang. Nah, sekarang nih dia mau ngasih lah modal tadi sama keuntungannya. Tapi karena memang nampak laki-laki ini di rumah tuh tak ada makanan, memang dibelikannya lah makanan untuk anak sama istri dia yang kelaparan itu. Oh macam itu kata lelaki miskin ini kan. Terus di mana dia sekarang? Oh mungkin kalau mau nengok dia mungkin masih di pasar tuh karena dia mau membeli perniagaan pula untuk dia modal dia nanti. Nah, kayaknya nih yang kawan bapaknya ini orang luar kota pula ya. Jadi pedagang antar kota lah kalau kita bilang sekarang gitu kan. Begilah laki-laki miskin ini ke pasar ya jumpalah memang sama kawan bapaknya tuh, dibilang lah, diceritakannya lah bahwa memang dulu bapakmu tuh katanya berkongsi lah sama aku, dia punya modal, ya kami bekerja sama lah. Nah ternyata setelah bapaknya meninggal, bapaknya miskin ini meninggal, dia tak tahu harta itu mau dikasih ke mana, ahli waris dia tak tahu pula, keluarga pun tak tahu pula kan. Nah tapi dia berinisiatif lah ya, biar aja lah aku niatkan aja lah, pokoknya nih modal nih, pokoknya kalau jumpa nanti sama ahli warisnya nanti aku kasih lah, seperti itulah kata dia kan. Nah, sampai dia mendengar bahwa ternyata ada anak dari kawan dia itu ya, kawan yang bapak orang miskin tadi ya, yang kawan dia tuh yang bapaknya orang miskin tadi. Nah, pergilah dia memang ke kota orang miskin nih. Nah, diceritakannya berapa banyak harta tuh kata orang miskin. Pokoknya banyak. Ya, memang terkejut lah dia kan, banyak betul hartanya kan. Banyak lah betul hartanya. Jadi semenjak itulah dia cukup inilah, yang laki miskin ini tak jadi laki-laki miskin lagi ya. Nah, jadi sekarang dia bekas laki-laki miskin, tak miskin lagi. Jadi laki-laki itu dengan harta ini dia memang tak boros pula kan. Dia tahu pula cara menginvestasikan uang, jadi dia bisa berniaga pula dari itu, dia bisa berusaha pula daripada itu, sehingga hartanya menjadi banyak. Nah hartanya banyak, dia pun memang rajin sedekah ya, karena dia tahu lah mungkin dulu miskin macam apa rasanya kan. Jadi dia suka membantu orang, pokoknya setiap dapat keuntungan dari kegiatan perniagaan dia memang suka lah ngasih makan orang, ngasih orang miskin. Nah, sehingga terbesitlah dalam kata dia dari diri dia, aku tak mungkin masuk neraka, kata dia kan. Tak mungkin aku masuk neraka. Aku banyak harta, aku banyak yang ku sedekahkan. Aku baik sama orang, katanya kan. Nah, tak mungkin dia akan masuk neraka, kata dia pula. Nah, jadi setelah dia mengucapkan itu, malam mimpi dia. Jadi mimpi lah dia kan, mimpi seolah-olah dia tuh udah meninggal kan. Jadi seperti ada pengadilan lah di situ ya, terbayang dalam mimpinya. Dalam pengadilan itu mulailah ditimbang kan amal baik, amal buruk. Nah, kalau amalnya baiknya banyak, masuk surga lah dia. Tapi kalau amal baiknya sedikit, amal buruknya banyak, masuk neraka dia. Nah, setelah ditimbang ternyata masih gini amal enggak gini, yang begini dia. Amal buruk dia. Ini sebelah kiri amal buruk kan lebih tinggi pula daripada amal baik dia, sehingga dia masuk neraka lah dia, seperti itu. Laki-laki ini yang tadinya miskin ini sekarang udah kaya nih, bilang kan sama ya kita sebut aja lah ya, sama malaikat gitu ya, malaikat yang dia jumpai dalam mimpi itu. Kok bisa pula amal baikku sedikit, kata dia kan. Aku banyak beramal, kata dia kan. Aku banyak bersedekah, kata dia kan. Kata malaikat nih, sedekah kau tuh selama ini kau punya sikap bangga terhadap diri kau, jadi tak diterima amal kau tuh. Coba cari amal lain, kata dia kan. Wah, seperti dalam mimpi itu, seperti itulah ya. Jadi suruhnya cari amal lain. Dipikir-pikir lah kan sama laki-laki tadi. Apalah amal aku lagi, kata dia kan. Mungkin teringat dia dulu pernah ngasih orang anak-anak kelaparan sama ibunya, pernah dikasihnya makan. Teringat dia bahwa dia pernah ngasih makan itu. Diajukanlah ya sama malaikatnya kan, kemudian diverifikasi lah. Ini kita cerita mimpi ya, kita tidak tahu lah kalau di alam mahsyar nanti macam apa, tapi mimpinya seperti itu. Mimpinya tuh diajukan lah ya, yang amal menurut laki-laki ini kecil, mungkin lah, tapi karena dia memang berharap juga, dia carilah di kais-kaisnya lah, itu yang teringat sama dia. Aku pernah ngasih makan, kata dia, anak tuh kelaparan sama ibunya, aku cuma punya 2 potong roti, kata dia. Aku punya cuma 2 potong roti, anakku sama istriku kelaparan di rumah, aku kasih makan orang tuh, kata dia kan. Wah, dimasukkanlah amal yang nampak sedikit tadi, dimasukkan lagi ke amalan timbang balik baiknya.
cepat betul berat dia gitu, cepat betul beratnya, sehingga berat amal baiknya seperti itu. Jadi dengan sepotong roti itu ternyata berat betul amalannya, sehingga masuk surga lah dia, senang lah dia kan. Nah tentu, tapi dia bertanya-tanya pula, kalau itu cuma 2 potong roti cuma, kata dia kan. Nah diceritakanlah di situ kan, dijelaskanlah bahwa dalam mimpi itu. Jadi ternyata kata dia, amalan itu walaupun kecil amalan itu baru, tapi katanya kau ikhlas waktu itu, kata dia. Jadi laki-laki itu ikhlas waktu itu. Ditambah pula senyuman anak kecil tadi itu, yang udah kelaparan, dimakan dia habis roti itu, senyum dia, makin banyak lah timbangan amal tuh. Habis itu setelah itu terjaga lah laki-laki ini. Kata dia kan, dia memang mimpi itu, tapi mimpinya memang mimpi, itu cuma mimpi, tapi ya disadarinya lah ya bahwa ternyata amalan walaupun dia nampak sederhana, tapi kalau dia ikhlas ternyata besar. Ini sebenarnya kisah inilah ya, kisah ini memang kisah yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan lah ya, bahwa kita jangan juga misalnya amalan kita, misalnya perbuatan baik kita tuh kecil, ya kita minder pula ya daripada orang yang kelihatannya misalnya amalan banyak. Yang penting kita kalau beramal, tetap beramal ikhlas. Nah mudah-mudahan amal tuh bisa menjadi amal yang nilainya berlipat ganda untuk hari kemudian. Nah itu aja kisah kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like dan share, dan jangan lupa untuk komen. Kalau ada saran untuk kisah berikutnya, tulis juga di komen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.